Pemerintah baru saja mengumumkan paket stimulus ekonomi senilai hampir 30 triliun rupiah. Dana ini akan dialokasikan untuk bantuan sosial tunai, program magang nasional, dan juga proyek padat karya. Tapi di balik headline itu, ada pertanyaan penting yang jarang dibahas. Kemana uang sebesar ini benar-benar mengalir? Dan bagaimana efeknya ke pasar modal dan juga ekonomi Indonesia? Yuk kita bahas. Apa itu stimulus ekonomi? Stimulus ekonomi adalah kebijakan pemerintah untuk meningkatkan aktivitas ekonomi melalui tambahan dana. Tujuannya sederhana, yaitu pertama, menambahkan daya beli masyarakat, kemudian mendorong produksi dan juga konsumsi, dan yang terakhir, menjaga pertumbuhan ekonomi agar tidak melambat. Kalau sektor real mulai bergerak, efeknya bisa menyebar ke sistem keuangan, bahkan bank, pasar uang, hingga pasar modal. Jadi, stimulus bukan cuma bantuan, tapi juga sinyal bahwa pemerintah ingin memastikan uang berputar lebih cepat di perekonomian. Sekarang bayangkan alurnya. Pemerintah menyalurkan bantuan, kemudian uang masuk ke rekening masyarakat, kemudian sebagian dibelanjakan, dan sebagian disimpan di bank. Lalu, ketika dana di sistem perbankan meningkat, likuiditas bank jadi lebih longgar. Inilah yang disebut excess liquidity, yaitu kondisi ketika uang di sistem keuangan lebih banyak dari kebutuhan pembiayaan saat ini. Apa aja sih dampaknya? Yang pertama, bank punya lebih banyak dana untuk membeli surat berharga seperti obligasi atau menyalurkan kredit. Yang kedua, pasar keuangan termasuk saham dan juga obligasi bisa kebanjiran dana baru. Yang ketiga, cost of fund turun karena uang beredar lebih banyak. Artinya, stimulus ekonomi bisa menciptakan efek domino dari bantuan sosial ke sistem perbankan lalu masuk ke pasar modal. Lalu, bagaimana ya dengan peluang dan juga resikonya? Stimulus memang mendorong likuiditas, tapi efeknya bisa dua sisi. Kita bahas peluangnya dulu. Yang pertama, likuiditas tinggi yang dapat mendorong permintaan aset finansial atau harga saham naik. Yang kedua, obligasi dan juga pasar uang makin aktif karena ada dana baru. Dan yang ketiga, kepercayaan investor bisa meningkat karena ekonomi terlihat bergerak. Dan resikonya, yang pertama, jika uang terlalu banyak tanpa produktivitas naik, ini bisa memicu inflasi. Yang kedua, likuiditas jangka pendek bisa membuat pasar overhead dan juga naik cepat tapi rentan koreksi. Dan yang ketiga, dana stimulus yang parkir di pasar keuangan, bukan di sektor real, bisa menciptakan ketimpangan pertumbuhan. Jadi, stimulus bukan hanya soal uang masuk, tapi juga seberapa efektif uang itu bekerja di ekonomi nyata. Kemudian, apa sih yang bisa dipelajari oleh investor dan juga analis? Bagi sobat yang aktif di pasar modal, penting untuk paham hubungan fiskal dan juga pasar keuangan. Catat juga ya pelajaran pentingnya. Yang pertama, perhatikan arah likuiditas. Jika dana pemerintah banyak tersimpan di bank, potensi dana masuk ke pasar modal meningkat. Yang kedua, analisis sektor penerima dampak. Misalnya perbankan, konstruksi, atau juga consumer. Yang ketiga, waspadai efek sementara. Pasar bisa naik karena euforia dana segar, tapi akan kembali normal saat efek stimulus mereda. Inilah mengapa analis harus menguasai kemampuan membaca indikator makroekonomi dan juga perilaku likuiditas. Jadi, stimulus ekonomi bukan sekedar berita pemerintah kasih bantuan. Di balik itu, ada mekanisme keuangan kompleks yang bisa mempengaruhi pergerakan pasar modal secara langsung. Sebagai investor dan juga analis, kita perlu paham bagaimana kebijakan makro bisa menjadi trigger perubahan arah pasar. Kalau sobat ingin belajar membaca fenomena seperti ini lebih dalam, ikuti pelatihan profesional di CSA Institute, mulai dari pelatihan Certified Securities Analyst. Punya pertanyaan atau ingin diskusi lebih lanjut, hubungi langsung admin CSA Institute di bawah ini ya.